Di hadapan Qi yang begitu ganas, jika dia terkena, bahkan jika ada pertahanan baju besi peri, itu juga tidak nyaman. Intinya adalah, jika itu hanya Qi yang sangat buruk, itu saja. Tetapi monster ini memiliki 3 kepala 6 lengan. Saat petinju menyerang, tidak menghalangi penggunaan cara lain, sulit untuk menangkis. Saat Qin Yichen mundur, wajahnya juga acuh tak acuh. Berkat tanggapannya yang tepat waktu, ditambah dengan kepentingan White Tiger Bloodline, dia memiliki adaptasi yang kuat terhadap Qi yang mengerikan, dan bahkan kontrol kekuatan. Kalau tidak, rasanya tidak enak. Namun, monster itu tampaknya enggan memberi Qin Yichen kesempatan untuk bernapas, dan tubuhnya langsung mengeluarkan bayangan yang ganas. Bagian depan petinju tidak mendekat, dan tengkorak kanan juga beraksi. Tidak baik. Saya khawatir monster ini memiliki beberapa cara. Kakak Qin, hati-hati. Kengerian semua orang sepertinya lambat untuk sementara waktu. Wajah monster yang tampak ganas itu menatap Qin Yichen, dan seketika, di pupilnya, cahaya Senran Nether dikeluarkan. Sinar cahaya begitu hijau dan menyusup sehingga semua orang yang hadir hanya memperhatikan Yu Guang, dan merasa pikiran mereka akan meledak, dan itu menyakitkan. Liu Yuyan juga berwajah cantik, dan dengan cepat mendesak kekuatan abadi berteriak, tutup matamu. Mata monster itu aneh. Sementara semua orang memejamkan mata dengan cepat, mereka diam-diam panik. Serangan ini mungkin terkait dengan spirit power. Namun, menghadapi mata hijau Qin Yichen, yang juga berada di bawah tekanan terbesar, dia lebih tenang dari semua orang di atas panggung. Bahkan, melihat siluetnya, dia tidak bisa menahan senyum main-main. Sepertinya kamu di penjara di sini, dan kamu tidak bisa belajar dari mobil depan lain-lain yang mati di tangan Tuan Muda. Serangan roh ini mungkin sangat mematikan bagi pembangkit tenaga marsial Dao lainnya. Tetapi untuk Qin Yichen, ada tampilan konyol keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Istirahat untukku. Bang. Ting Wei mengepul dan mengejutkan 8 pihak. Saya melihat alis Qin Yichen, aliran emas seperti matahari yang terik, bercampur dengan cahaya yang bergejolak, langsung merobek cahaya bawah monster itu, dan menusuk matanya. Mengaum. Dalam waktu singkat, saya mendengar jeritan-jeritan penuh rasa sakit dan kemarahan yang mengejutkan gendang telinga semua orang. Melihatnya, monster itu bisa menangkap mata pikiran. Itu sudah tertutup rasa sakit, bahkan dengan wajahnya, terdistorsi jelek. Melihat pemandangan ini, Liu Yuyan tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya, dan bahkan secara tidak sadar tidak bisa tidak memuji. Ini layak untuk kultivasi ganda. Metode monster ini, di depan Raja Abadi Qin. Ni Yuntian tidak bisa membantu tetapi senang melihat adegan membalikkan situasi ini. Kakak Qin perkasa. Hahaha, saya khawatir saya tidak menyangka saudara Qin akan takut dengan set ini. Siapa bilang tidak? Seperti apa rasanya Tingwis? Kelihatannya bagus untuk melihatnya. Saat Li Ge melihat Qin Yichen, dia bisa dengan mudah menghentikan serangan itu. Dia tidak bisa menahan perasaan rumit dan tersingkir. Tetapi ketika dia memikirkan kesunyian Liu Yuyan barusan, dia akhirnya memilih diam. Setelah bersukacita, wajah cantik Liu Yuyan yang cantik menjadi lebih bermartabat. Meskipun Qin Yichen menghadapi monster ini, dari awal hingga akhir, dia selalu gugup. Sampai sekarang, hal yang paling sulit mungkin adalah monster yang dihadapi Raja Abadi Qin saat ini. Monster yang melukainya adalah semacam frontal yang ganas, dan hampir membunuh nyawa Li Ge itu aneh dan tidak bisa ditembus. Patung yang dihadapi Qin Yichen saat ini tidak hanya kuat dan kuat, tetapi juga alat pertahanan. Liu Yuyan yakin bahwa cahaya bawah barusan cukup untuk melukai pikiran orang secara serius. Belum lagi bahkan jika tidak ada hati yang terbelah dalam pembunuhan seperti itu, selama titik lemahnya instan, Anda tidak dapat melarikan diri. Petinju monster. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia baru saja digantikan olehnya dan telah dipukul oleh petinju monster itu. Namun, bukan Qin Yichen yang kehilangan uang saat ini, tapi monsternya. Utak-atik ini di depanku, sepertinya kamu mencari kematian. Saya melihat monster itu, terluka oleh Ting Wei, dan mengaum dan menyakitkan. Sosok Qin Yichen berkedip, tangannya jatuh dari pedangnya, dan ujung macan putih. Dia segera memotong tengkorak kanannya. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Hilangnya monster dengan tengkorak bahkan lebih menyakitkan. Sambil mengaum, Qin Yichen merasa bahwa keganasan napasnya semakin melonjak. Selain itu, apa yang membuat Qin Yichen terkejut adalah tidak ada darah yang berterbangan di pemenggalan kepala, tetapi dibungkus dengan Qi yang mengerikan, dan bahkan bentuk kepalanya pun perlahan mengembun. Ketika Liu Yuyan melihat pemandangan ini, wajah cantik yang terkejut bahkan lebih terkejut lagi. Monster ini, bisakah kamu memulihkan dirimu sendiri? Qin Yichen juga menyadari hal ini, dan bahkan dia beruntung. Untungnya, monster itu berada jauh di belakang pik, dan Qi yang mengerikan sangat lambat untuk membentuk kembali kepalanya. Namun, dia memperkirakan bahwa jika monster ini sedang dalam masa kejayaannya, dia takut dia akan kelelahan dan Qi yang mengerikan dari pihak lain belum habis. Dugaan Qin Yichen memang benar, dan monster itu penuh dengan mata galak saat ini. Menatap yang pertama,
Tetapi setelah ragu-ragu untuk 3 lagi, dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan ki yang mengerikan untuk membentuk kembali tengkorak itu. Alasannya adalah, pertama, dia dalam keadaan lemah sekarang. 2 ya, bahkan jika tengkoraknya dipulihkan, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia dihapuskan oleh guntur anak itu. Namun, setelah kehilangan tengkorak, monster itu adalah rambut yang ganas, dan dia melihat ki yang sangat buruk di seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya seperti mendidih. Ekspresi wajah Qin Yichen serius. Secara alami, mereka tidak akan saling memberi kesempatan untuk membunuh. Bilah macan putih dipotong tiba-tiba, tapi kali ini, itu adalah penemuan yang mengejutkan. Dengan ujung tajam bilah macan putih, ia gagal untuk dipotong. Ki mengerikan yang meretakkan tubuh monster itu bahkan mundur karena keterkejutannya. Ini, tidak bagus. Monster ini, aku khawatir dia akan bergerak. Ki yang sangat buruk ini, prajurit abadi sulit untuk dihancurkan. Jika didesak oleh monster ini, kekuatannya, saya tidak tahu berapa banyak yang akan meroket. Untuk sementara, hati Liu Yuyan dan yang lainnya adalah tentang tenggorokannya. Tetapi pada saat ini, dia melihat gelombang udara yang menyapu keempat sisinya. Di antara ombak, ki yang sangat buruk setinggi langit, seolah-olah menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di bawah gelombang yang bergolak, Qin Yichen meletakkan pedang macan putih di depannya untuk bersiap menghadapinya. Tetapi tidak memikirkan kilatan api, siluet ganas muncul di depannya. Kecepatan cepat. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Liu Yuyan menduga bahwa setelah monster itu membakar ki yang sangat buruk, kekuatannya pasti akan meningkat. Tetapi tidak menyangka, dan kecepatannya sangat cepat sehingga terlambat untuk bereaksi. Pada saat ini, monster itu tidak dapat melihat wujud aslinya, tetapi berubah menjadi bayangan ki yang mengerikan. Kekuatan tinju yang bercampur dengan kekuatan penghancur dihantamkan pada bilah macan putih. Bang! Di bawah tinju ini, pedang macan putih bergetar dan sosok Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Dan yang lebih menakjubkan adalah yang pertama belum mendarat, tetapi monster itu telah melintas di belakangnya.